Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Amanda dengan NIM 2103411000053 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi akustik kelautan mengenai sistem deteksi bawah air. Untuk dapat melaksanakan deteksi bawah air digunakan suatu instrumen yang disebut sonar. Luasnya lautan Indonesia memberikan tantangan tersendiri, baik dari segi pemanfaatan sumber daya laut maupun keamanan. Beruntungnya perkembangan teknologi penginderaan dan pencitraan laut terus berkembang, seperti sonar yang dalam hal ini banyak dipergunakan baik oleh peneliti, nelayan maupun angkatan laut untuk dapat memantau kekayaan dan biota laut serta menjaga keamanan laut. Meskipun wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, pemanfaatan sumber daya laut sampai saat ini belum maksimal. Dapat dieksploitasi baik ikan-ikan, karang, serta tumbuhan laut yang merupakan sektor hayati maupun minyak dan gas bumi pada sektor sumber daya non-hayati. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tingkat pemanfaatan potensi perikanan di Indonesia masih rendah. Sekitar 57% dari keseluruhan potensi sumber daya perikanan Indonesia dapat lebih dioptimalkan. Untuk itu, teknologi sonar diharapkan dapat menemukan potensi sumber daya laut yang dapat lebih besar lagi. Sonar atau Sonification and Rangeing adalah sistem penginderaan bawah air dengan menggunakan gelombang suara atau akustik. Sonar merupakan sebuah teknologi yang menggunakan gelombang suara atau akustik untuk mendeteksi suatu benda dan mengukur jarak terhadap benda tersebut. Cara kerja sonar yaitu mengirimkan gelombang akustik melalui transducer. Saat gelombang mengenai suatu objek, maka akan ada umpan balik ke transducer berupa gelombang pantul yang memiliki nama lain gamma atau echo. Pada awalnya, perkembangan sistem sonar ini lebih banyak digunakan pada bidang militer, terutama pada awal Perang Dunia II, di mana peperangan bawah air mulai menjadi taktik utama pertempuran laut untuk menghancurkan kekuatan lawan. Sonar dapat dipakai pada lunas kapal atas air maupun pada kapal selam untuk mendeteksi adanya kapal selam musuh guna mendukung peperangan bawah air. Sonar dibagi menjadi dua, yaitu sonar pasif dan juga sonar aktif. Sonar pasif adalah sistem sonar yang tidak mengirim sinyal atau gelombang suara. Jadi hanya dapat mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima atau operator kapal, dan hasilnya bisa dilihat di layar monitor. Oleh sebab itu, sonar pasif cenderung tidak bisa digunakan untuk mengukur jarak objek dan kedalaman laut. Tetapi dapat digunakan untuk menentukan arah objek dan terkadang dipakai untuk mendeteksi suara hewan laut, seperti paus. Selanjutnya adalah sonar aktif, yang merupakan sonar dengan transducer yang bekerja sebagai pengirim gelombang sekaligus penerima pantulannya. Kapal akan mengirim pemancar atau transmitter gelombang suara ke dalam air dengan alat bernama transducer sonar. Transducer sonar merupakan alat yang mengubah sinyal listrik jadi gelombang suara di dalam laut. Setelah itu, gelombang suara akan merambat di air dan nantinya akan mengenai objek sasaran, misalnya hewan atau benda yang ada di bawah laut dan dasar lautan. Nah, saat kena objek sasaran, pantulan suara itu akan menghasilkan efek gema atau echo. Sinyal pantulan itu akan langsung ditangkap oleh penerima atau detektor. Selanjutnya dapat langsung dianalisis di monitor untuk keperluan data, seperti arah, cepat rambat, gelombang, dan waktu. Semua data yang sudah didapat itu bisa dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Contoh dari sistem sonar aktif adalah multi-beam, side scan sonar atau SSS, split beam, MATES atau Main Detection Sonar System, dan lain-lain. Multi-beam echo sounder adalah alat pemancar sonar yang digunakan untuk proses pemeruman dalam survei hidrografi. Pemeruman adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran topografi dasar perairan atau permukaan dasar laut. Multi-beam echo sounder dalam proses pengukurannya identik dengan single beam echo sounder. Perbedaannya adalah dari jumlah beam yang dipancarkan oleh masing-masing instrumen. Single beam echo sounder hanya memancarkan satu beam di setiap pancarannya, berbeda dengan multi beam echo sounder yang dapat memancarkan sampai dengan 256 beam di setiap pemancarannya, sehingga membuat multi beam echo sounder lebih efektif digunakan dalam pemeruman di area survei yang cukup luas. Selanjutnya adalah side scan sonar, merupakan sebuah sistem peralatan survei kelautan dengan teknologi akustik yang mampu melakukan pencitraan bawah perairan dan menghasilkan berbagai variasi gambar benda atau objek di dasar perairan. Hasil perekaman side scan sonar memberikan suatu gambar dari dasar perairan dengan
resolusi tinggi secara jelas, sehingga memudahkan dalam interpretasi kondisi dasar perairan dan objek yang ada. Hasil pencitraan side scan sonar disajikan dalam bentuk 2 dimensi. Prinsip dasar side scan sonar adalah menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi atau menemukan objek yang secara khusus berada di dasar perairan. Frekuensi digital ganda dalam perangkat side scan sonar menghasilkan gambar yang hampir realistis. Metode visualisasi digunakan untuk membantu interpretasi dan membedakan besar kecil objek dan partikel penyusun permukaan dasar perairan seperti batuan, lumpur, pasir, kerikil, atau tipe-tipe dasar perairan dan objek-objek lainnya. Side scan sonar digunakan untuk berbagai kegunaan, seperti pendeteksian keberadaan pipa dan kabel laut, pendeteksian struktur dangkal dasar laut, pelaksanaan pengerukan, studi lingkungan, kemiliteran, arkeologi, perikanan, serta pertambangan. Yang terakhir adalah split beam echo sounder. Sebagai salah satu jenis echo sounder memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan single beam echo sounder dan dual beam echo sounder, dan juga lebih murah harganya dibandingkan dengan multi beam echo sounder. Alasan inilah yang menyebabkan split beam echo sounder menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam eksplorasi densitas ikan yang diharapkan dapat digunakan dalam estimasi stok ikan untuk mendukung manajemen perikanan tangkap berbasis ekosistem. Split beam echo sounder dibagi menjadi 4 kuadran pada permukaan transducer, sehingga posisi target dapat diketahui dalam 3 dimensi. Instrumen ini mengukur perbedaan fase echo dan amplitudo antar bagiannya. Split beam echo sounder mampu mendeteksi dasar perairan, gerombolan ikan, hingga arah gerak target ikan. Split beam echo sounder juga diaplikasikan pada bidang hidrografi pada pengukuran kedalaman yang akurat. Maka dengan adanya sistem teknologi sonar tersebut dapat menghasilkan citra dasar laut secara jelas dan memudahkan kita dalam menginterpretasikan kondisi dasar laut dan objek yang ada. Hasil pencitraan sonar dapat disajikan dalam bentuk 2 dimensi bahkan menjadi representasi 3 dimensi dengan cara penambahan data kedalaman atau dengan cara algoritma menggunakan informasi intensitas gema yang terkandung dalam derajat kehitaman. Dengan modal 3 dimensi bertujuan untuk meningkatkan visualisasi bawah laut sehingga akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang objek bawah laut, topografi dasar laut, dan untuk pembuatan jalur pelayaran dan pemetaan bawah laut. Sekian video penjelasan materi mengenai sistem deteksi bawah air yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.